Kangen. Baru aja beberapa hari ya setelah saya membuat video part 2 dari Steel Baran. Bukan gak mau bahas yang lain, tapi seenggaknya bahas ini beresin dulu. Ya, semoga kalian suka dengan series ini dan mari kita lanjutkan untuk bahas. Pertandingan melawan Ringo akhirnya berakhir dan Johnny juga Jairo meminjam krim starter dari Hot Pants untuk menyembuhkan luka dari masing-masing. Sampai di saat Johnny ini nepok dari dada Hot Pants, kayak ada pentil-pentilnya gitu. Setelah itu mereka lanjut lagi untuk menyelesaikan babak keempat. Mereka meninggalkan Hot Pants begitu saja karena ya mereka tidak ingin mengambil beban lebih banyak lagi. Mereka sempat bertemu dengan Sandman dan Sandman memberikan informasi bahwa Dio ini sudah duluan ke Kansas dari 1 jam yang lalu dan akan ada badai petir yang terjadi besok. Mendengar itu, Johnny akhirnya nekat untuk pergi ke Kansas diikuti oleh Jairo. Di sisi lain, kita melihat kaum elit yang berusaha mencari mayat Sain di daerah mereka karena mayat ini ternyata adalah tulang belakang bentuknya. Mereka juga bilang ketika Stephen Steele atau Mr. Steele ini sudah tidak berguna, mereka akan langsung membunuhnya. Tapi sayang, pembicaraan itu terdengar oleh istrinya Mr. Steele langsung, yaitu Lucy Steele. Ia tidak bisa membiarkan itu terjadi. Diam-diam ia pergi ke kediaman Fanny Valentine dan segera menuju ke loteng. Ia mengambil satu burung agar Fanny Valentine tidak bisa mengirimkan pesan yang akan ia antar. Setelah melakukan itu, Lucy segera menyumput di bawah kandang burung agar tidak ketahuan oleh siapa-siapa. Fanny Valentine dan anak buahnya akhirnya sampai di loteng dan terkejut. Kenapa nih si burung ini hilang? Mereka mencoba mencari hingga mereka ngelihat ada sebuah batu yang keluar dari kolong burung itu. Pas mau dibuka sama Tuan Presiden, ternyata si burung itu keluar dari pegangan Lucy dan terbang jauh ke atas. Melihat itu, presiden kita menyuruh anak buahnya yang berada tepat di sebelahnya itu untuk mengambil burung itu. Namanya adalah Blackmore. Blackmore segera pergi untuk menyusul burung itu dengan menggunakan payungnya. Blackmore ini bukan sembarang anak buah. Ia juga adalah seorang stand user. Itu kenapa ia bisa melayang di langit secara gampang. Nama standnya adalah Catch the Rainbow. Standnya memiliki kekuatan memanipulasi air hujan. Ketika hujan turun, Blackmore bisa membuat air hujan ini sebagai pijakan, jadi terlihat seakan-akan ia terlihat mengapung, padahal lagi jalan di atas air. Ia bisa membuat air hujan menjadi tajam dan bisa membunuh orang dalam sekejap. Ia juga bisa membuat badannya menyatu menjadi air dan berpindah sesuai air hujan itu mengalir. Tapi satu kelemahannya, jika hujannya berhenti, stand ini tidak akan berfungsi. Blackmore bisa mengambil burung itu dan segera melihat isi pesan itu dan terkejut karena tidak ada isinya sama sekali. Memanfaatkan kesempatan ini, Lucy langsung lari terobos dan turun ke lantai bawah. Menyadari ada penyusup, Fanny Valentine mengerahkan semua pasukannya untuk mencari siapa itu penyusupnya. Kejar-kejaran terjadi antara Lucy Steele dengan Blackmore juga pasukan dari Fanny Valentine. Tapi untungnya di sini ada Mountain Team yang menyelamatkan Lucy, sehingga Lucy bisa bebas. Yang menjadi sayangnya, yaitu ketika Mountain Team di sini harus berhadapan dengan Blackmore agar Lucy bisa kabur. Pertarungan pun terjadi dan pertandingan ini sangat menarik karena masing-masing dari stand user bisa memisahkan dirinya dari tubuhnya. Yang satu sama air dan yang satu berubah jadi tali. Tapi sayang, ada tetesan air yang mengalir ke arah muka dari Mountain Team dan membuatnya mengalami pendarahan yang cukup dalam. Ia ditanya oleh Blackmore mengenai penyusup ini, tapi ia memilih untuk tutup mulut dan meninggal karena akhirnya ia ditembak oleh Blackmore. Blackmore berpikir keras akan penyusup itu. Setelah melihat petunjuk jaket Mountain Team dan Mr. Steele, ia tahu penyusupnya itu adalah Lucy Steele dan bergegas untuk mengejar cewek itu. Aku sedih.
Berkat pengorbanan Mountain Team, akhirnya Lucy bisa mengambil bagian mayat Shine yang ada di Kansas. Tapi sayang, karena lagi hujan badai, Blackmore ini dengan mudah menemukan Lucy dengan stand-nya. Ia mengambil mayat itu dan memutuskan untuk memberi kabar ke Fanny Valentine. Tiba-tiba ia berteleport dengan keadaan yang sangat baik-baik saja. Dan tiba-tiba ia bertemu dengan Yesus, dan si Yesus ini akhirnya menampakkan dirinya ke Blackmore. Nah, karena si Blackmore ini sange ketemu Yesus, Blackmore jadi lengah dan ditembak oleh Lucy dari bawah, dan dia berhasil kabur. Di sisi lain, Johnny dan Jairo kembali bertemu dengan Dio. Kejar-kejaran pun terjadi kembali. Jairo menggunakan scan untuk bisa mengejar Dio dan itu berhasil. Kini ia berada tepat di belakang Dio. Tapi sayang, ketika beberapa saat kemudian, kuda dari Dio ini yang bernama Silver Bullet terluka dan jatuh, diiringi oleh Dio. Melihat itu, Jairo kesal karena nampaknya itu adalah ulah dari Johnny dan mereka berargumen untuk beberapa saat. Hingga tiba-tiba di mana Lucy Steele ini datang. Lucy menjelaskan pada mereka berdua keberadaannya saat ini dan meminta sangat pertolongan mereka. Johnny dan Jairo saat ini menghela nafas. Tujuan mereka kembali berubah. Sekarang, pada saat ini tujuan mereka menjadi membunuh presiden. Yare daze. Jairo bergumam seperti itu dan langsung balik badan untuk melempar steel ball-nya kepada Blackmore yang sudah datang di atas mereka, diikuti oleh Nail Bullet dari Johnny. Pertarungan pun terjadi. Blackmore dengan Catch the Rainbow berhasil menyudutkan Johnny dan Jairo. Johnny tidak berkutik melawan Blackmore, tapi Jairo ia berhasil menahan air itu menggunakan spin dari steel ball, dan sama halnya seperti melawan Stroheim, Jairo memutar badannya agar terhindar dari ancaman Catch the Rainbow dan ia melempar steel ball-nya kepada Blackmore. Disitulah Blackmore lengah dan kepalanya berputar lalu tersungkur di bawah tanah dan meninggal. Ternyata sebelum ia melawan Jairo, ia sudah sekarat. Makanya itu kenapa Jairo bisa menghabisinya dengan mudah. Setelah itu, dunia kembali cerah diiringi mayat Shine yang menyatu dengan Johnny. Pertandingan keempat berakhir dan ternyata yang pertama adalah Norisuke Higashikata. Nama yang sangat familiar tapi asing bagi Jairo dan Johnny. Yang kedua adalah Pokoloko. Habis itu ada Jairo lalu Johnny. Walaupun seperti itu, poin yang masih unggul masihlah Dio, lalu Sandman, Hotpan, baru abis itu Johnny. Jairo mah masih di bawah dari mereka semua. Norisuke Higashikata inilah yang nantinya akan membuat perusahaan buah-buahan dan membuat keluarga Higashikata yang ada di part 8. Kemarin Jairo sempat berkata kepada Lucy untuk pulang ke Kansas dan bersikap untuk tidak terjadi apa-apa, dan cobalah untuk mengambil mayat Shine yang berada pada Fanny Valentine. Dan setelah itu mereka berpisah. Dio kini kembali lagi. Ia berbicara dengan salah satu elitnya Fanny Valentine dan membuat suatu kesepakatan. Ia akan memberikan mayat Shine-nya dan membantu menangkap penyusup. Sebagai gantinya ia diberi tempat dan uang. Tempatnya itu bukan sembarang tempat loh, melainkan New York. Gak ngotak juga kan? Dan deal. Kesepakatan itu disetujui oleh Fanny Valentine. Mereka bekerja sama dan Dio meminta satu orang stand user untuk menemaninya dalam operasi ini. Babak kelima kini sudah dimulai. Dan Jairo juga Johnny melewati suatu peternakan jagung dan juga mereka di dekat sungai. Mereka kembali menerima suatu tantangan lagi nih. Ada beberapa serangan yang datang kepada mereka, diikuti joki kuda yang bernama Dothan. Awalnya mereka mengira itu ulahnya, tapi ternyata Dothan di sini juga cuman menjadi alat untuk melawan Dio juga Johnny. Sesudah itu ia tewas mengenaskan. Sambil kabur, Johnny menceritakan tentang masa lalunya ini kepada Jairo dan kita semua. Johnny Joestar hidup di keluarga Joestar yang dimana adatnya ini bersih dan sopan. Johnny ini anaknya memang gak bisa sopan, tapi walaupun begitu dia baik kok. Tapi saat ia makan bersama keluarganya, ia ketahuan lagi megang tikus.
Tikus itu disuruh dibuang oleh bapaknya dan bunuh dengan cara tenggelamkan. Ia juga memiliki kakak yang 5 tahun lebih tua dari Johnny yang bernamakan Nicholas. Kakaknya ini sangat baik dan menyuruh Johnny untuk melepaskan Danny karena kasihan dengan adiknya. Nicholas adalah joki jenius dan berbakat pada masanya. Kudanya bernama Black Rose dan Johnny sangat mengagumi kakaknya itu. Dan kakaknya di sini sangat kenal dengan Dio dan berteman baik dengannya. Itulah kenapa Johnny tahu si Dio ini. Begitu juga dengan Dio yang mengenal Johnny. Karena satu kejadian, kakaknya itu kecelakaan, lalu akhirnya meninggal. Beberapa tahun berlalu, Johnny tumbuh dan ia berhasil menjadi joki jenius dan berbakat seperti kakaknya. Tapi bapaknya itu tidak mengakuinya sama sekali. Bapaknya selalu mengingat Nicholas dan mereka bertengkar hanya karena sepatu. Bapaknya gak sengaja ketabuk sama Johnny dan kena sprayan kaca. Di situ, pada saat itu juga Johnny diusir oleh bapaknya. Dan itulah kenapa Johnny bisa jadi joki yang sangat egois dan arogan setelahnya. Kembali ke Jairo dan Johnny, mereka akhirnya bisa kabur walaupun susah dan terkena luka ringan. Mereka bersembunyi di atas lumpur dan di sini Jairo mengajarkan tentang spin lagi ke Johnny. Untuk membuat golden rectangle, Johnny harus mengucapkan kata, "Tidak mungkin aku bisa melakukan itu selama 4 kali." 4 kali saja. Dan Mista menangis melihat itu. Johnny tanpa sengaja mengucapkan kata itu, tapi baru sekali. Jairo menyuruhnya untuk berkata 3 kali lagi. Habis itu ia akan memberikan sabuknya agar Johnny bisa membentuk golden rectangle. Golden rectangle akan terjadi ketika Johnny melakukan spin pada kukunya tapi harus membentuk logo persegi. Tapi bang, sabuk Jairo itu kan persegi panjang. Iya, jadi sekarang waktunya kalian untuk menyetel otak kalian, atau kalian bisa dengar istilah ini dengan big brain time. Dalam persegi panjang itu, ada persegi yang membangun sabuk itu. Jadi jika spin itu ditambah golden rectangle akan berpindah dari satu persegi ke persegi yang lainnya, di mana itu adalah infinity. Ngerti? Gini deh, singkatnya dalam persegi panjang itu disusun oleh banyak persegi dan jumlahnya itu tak terhitung. Dan jika ditambah spin, nanti akan membentuk sebuah spiral yang tidak ada habisnya. Jadi itulah kenapa disebut golden rectangle. Setelah penjelasan yang tidak singkat itu, akhirnya mereka nyembur di air. Johnny kembali menyebut kata itu tanpa sengaja, di mana sekarang hanya butuh 2 kali lagi. Johnny segera meminta sabuk itu ke Jairo, tapi pada akhirnya ia kena tabok. Karena Johnny harus mengikuti adat dari keluarga Zeppeli. Johnny kembali berkata-kata kata itu untuk ketiga kalinya. Dan hanya butuh 1 kali lagi. Tak berserang lama, Jairo tepar karena setelah menggunakan golden rectangle, tubuhnya terluka. Ternyata dalang dari semua ini adalah Sandman. Ingatkah kalian di awal cerita, saya pernah bilang bahwa Sandman ini memiliki stand? Dan inilah standnya. Standnya itu bernama In Silent Way, di mana kekuatannya sama seperti Echo's Act 2. Kekuatannya itu bisa menyimpan suara di suatu objek dan suara itu akan menjadi nyata. Sandman menjelaskan kepada Johnny bahwa ia butuh uang, makanya mau gak mau ia harus ikut ke elit dari Funny Valentine. Johnny yang putus asa, ia pun berkata-kata itu lagi untuk sekali lagi. Dan akhirnya ia bisa menggunakan golden rectangle. Sesuatu terjadi kepada tangannya. Tas kini berevolusi menjadi Act 2. Kekuatannya sangat-sangat bertambah. Dan tembakannya kini bisa menembus objek, tapi tidak akan pernah hilang sebelum mengenai apa yang ia tuju. Kelemahannya di sini Johnny hanya bisa menembak 1 kali per 1 jari kukunya. Dan setelah itu kukunya tidak akan tumbuh lagi untuk sementara waktu. Sandman akhirnya meninggal akibat kekuatan dahsyat dari golden rectangle dari Johnny. Ini adalah pelajaran keempat dari Jairo, yaitu pay your respect. Setelah itu, untungnya Hot Pants datang, walaupun akhirnya ia mengambil mayat Shane dari Johnny. Ya, tapi setidaknya Hot Pants ini menyisakan sedikit
bagian mayat itu di tubuh Johnny agar Johnny masih bisa menggunakan kekuatan dari Tusk dan ia menyembuhkan luka mereka berdua. Saat Jairo pingsan, ia sedikit mengingat masa lalunya di mana dulu keluarganya itu adalah dokter yang sangat hebat dalam penyembuhan dan itu menggunakan steel ball. Dia juga ingat saat dia mau mengewe cewek yang udah nikah. Untungnya gak ketahuan. Jairo bangun dari mimpinya dan cuacanya di sini sudah salju. Dan kuku Johnny juga sudah mulai pulih. Ia bisa memutar kukunya untuk sikat gigi. Dimana ya Jairo juga cemburu karena steel ball-nya gak bisa dipakai buat nyikat giginya. Ada saja. Mereka bertemu dengan seorang gadis mungil. Gadis itu pergi ketika melihat om-om jahat yang akan mendekatinya. Wajar dong. Terpaksa nih ya, Johnny dan Jairo mengikuti dia dari belakang. Ternyata gadis itu diam sendiri di dalam pohon yang gede. Dan dia juga memegang mayat Sain ternyata. Mayat itu adalah telinga. Gadis itu ternyata bukanlah sebuah atau seorang yang biasa aja. Dia adalah sosok gaib penunggu pohon itu. Jairo dan Johnny diberikan uang dan perhiasan sebanyak mungkin. Sebagai gantinya, mereka harus menghabiskannya dengan cepat sebelum malam tiba. Dan harus habis. Kalau enggak ya mereka bakal dikutuk menjadi pohon. Lama-kelamaan mereka akhirnya sadar bahwa cewek itu dan pohonnya berada di daerah Devil Palm. Dan cewek itu adalah stand user. Standnya bernama Sugar Mountain. Kekuatannya gak lain adalah memberikan tes kepada orang yang menemukan pohon itu. Jika tes itu berhasil, mereka akan mendapat imbalan. Tetapi setelah itu tesnya akan semakin sulit dan kita tidak bisa keluar begitu saja. Mereka akhirnya mencoba menghabiskan uang itu, walaupun susah karena kebanyakan. Dan ketika Johnny beserta Jairo lagi ngabisin uang dengan judi, mereka ketahuan oleh Eleven Men. Eleven Men ini siapa? Jadi Eleven Men ini adalah 12 orang suruhan dari Vanny Valentine untuk mencari Johnny dan Jairo. Tentunya 12 orang ini adalah stand user. Standnya bernama Tatoyu. Tatoyu ini kekuatannya bernama Body Pace atau bisa menembus tubuh. Ia bisa menembus satu badan ke badan lainnya. Ke-12 orang ini bisa bersembunyi di balik satu badan atau satu tubuh. Eleven Men ini tidak diketahui nama aslinya dan seperti namanya, Eleven berarti 11 orang. Awalnya hanya satu orang saja yang melawan Johnny juga Jairo. Tapi mati satu tumbuh 1000. Hingga keadaan memojokkan Johnny juga Jairo. Mereka disudutkan di suatu ruangan. Eleven Men ini sudah siap siaga akan menembak mereka berdua. Tapi sayang mereka tidak tahu bahwa mereka sedang menembaki diri mereka sendiri. Dan akhirnya hanya menyisakan satu Eleven Men. Dan itu pun sudah tak berdaya. Tidak hanya itu, Jairo sudah mulai berubah menjadi kayu karena mereka belum menghabiskan semua hal yang sudah diberi oleh Sugar Mountain. Jairo akhirnya berubah menjadi pohon karena tidak dapat menyelesaikan apa yang telah ia perbuat dari tadi. Johnny sedih, dia sudah menyerah dan menangis di pinggir jalan hingga ketika satu orang Eleven Men ini menghampirinya dan Johnny mengambil keputusan untuk memberikan mayat yang sudah ia peroleh dari Sugar Mountain untuk mengembalikan keadaan Jairo. Dengan melakukan hal itu, Johnny mematahkan kutukan dari Sugar Mountain. Ia sudah menghabiskan semua pemberiannya sebelum sang mentari ini hilang. Mengingatkan kepada Jairo akan satu kejadian yang dimana ia harus memilih pilihan. Karena pilihan ada untuk dipilih. Kita tidak bisa mengambil dua pilihan. Karena jika kita memilih itu hanya kehendak Tuhan. Jadi mau gak mau kita harus memilih salah satu pilihan itu. Johnny memilih menyerahkan mayat Sain untuk menyelamatkan Jairo daripada mendapatkan mayat tapi mengorbankan Jairo. Untuk itu Jairo mengajak Johnny untuk mabuk dululah sebentar. Karena menyesal pun tidak ada artinya. Di sisi lain, Dio sedang bertemu dengan seseorang yang gak lain dan gak bukan adalah utusan dari Vanny Valentine dan memberi informasi bahwa sudah ada beberapa mayat yang sudah diperoleh oleh mereka. Dan Dio tetap bersikukuh bilang penyusup ini adalah seorang wanita
Setelah itu, utusan Fanny Valentine ini pulang untuk melapor ke Fanny Valentine itu sendiri. Utusan ini bernama Mike O, pria yang memiliki kulit gelap dan tato di matanya. Untuk mengetahui siapa penyusup ini, dia menggunakan standnya yang bernama Tubular Bells. Kekuatannya adalah membuat balon dari besi. Di sini ia pakai paku. Setelah itu, pakunya ia tiup dan paku itu berubah bentuk menjadi balon. Balon itu bisa ia masukkan bau. Itu kenapa ia menggunakan standnya untuk mencari Lucy Steele, karena bisa dijadikan sebagai alat pelacak juga. Dan jika meledak, ledakannya nggak main-main. Ledakannya itu bisa meruntuhkan satu tembok. Lucy Steele terdiam. Tetapi dalam diam ia terfikir kata-kata Jairo dan memutuskan untuk mengambil mayat jantung yang berada pada Fanny Valentine. Dia pergi ke perpustakaan dan tanpa sengaja ia mengetahui suatu informasi. Ternyata istri dari Fanny Valentine itu adalah biseksual. Kalian yang gak tahu biseksual itu bisa diartikan atau berarti suka laki-laki atau perempuan. Bi itu dua, seksual itu ya seksual. Jadi dia mempunyai ketertarikan kedua jenis. Jadi Lucy berniat ngebuat si Scarlett ini sange biar dia bisa masuk ke tempat Fanny Valentine. Dan itu berhasil. Scarlett nampaknya tertarik kepada Lucy. Setelah dibuat sange, si Scarlett ini pun tertidur. Karena tadi ia minum teh yang sudah diberi obat tidur oleh Lucy. Lucy langsung masuk ke kamar Fanny Valentine. Awalnya dia hendak ketahuan nih, tapi ia akhirnya menyamar menjadi Scarlett itu sendiri. Kok bisa bang? Iya, jadi sebelum si Lucy ini masuk ke kamar dari Fanny Valentine atau bertemu Scarlett, ia ini ketemu Hot Pants. Dan Hot Pants di sini itu membantu karena ia tahu penyusupnya ini adalah Lucy. Ia memberikan kekuatan Cream Starter di mana Lucy ini bisa berubah menjadi orang lain, tapi hanya sekali. Lucy menggunakan pemberian dari Hot Pants untuk membius Fanny Valentine dan segera mengambil mayat dari badannya. Walaupun stand Tubular Bells ini menyerang Lucy, Lucy berusaha untuk melepaskan stand ini dari dia. Tapi ketika itu terjadi, Scarlett yang asli sudah bangun dan menemukannya, dan dia kaget karena ia tahu persis itu adalah Lucy. Scarlett kesal dan berusaha membunuh Lucy. Tubular Bells yang sudah mencium bau Lucy sebagai Scarlett kini menyerang mereka berdua. Tapi dengan sigap Lucy segera melepaskan penyamarannya dan menjadi Lucy yang asli. Sehingga si Tubular Bells ini menyerang Scarlett karena baunya sudah berubah kan. Dan Scarlett pun tewas ketika. Untungnya Lucy yang terluka ini ditemukan langsung oleh Hot Pants. Mereka berdua berniat untuk melarikan diri. Sayangnya si Mike ini sudah mengetahui lokasi mereka. Tapi yang ia lihat hanya Hot Pants saja. Pertarungan pun terjadi. Mike O kesal ketika ia tahu bahwa Hot Pants adalah dalang dari semua ini. Ia segera meniup baut-baut dan besi-besi di sekitar untuk menyerang Hot Pants. Hot Pants yang melihat itu juga segera memanjangkan tangannya dengan Cream Starter untuk menyerang, tapi tak berhasil. Hot Pants terluka dan Mike O berhasil masuk. Betapa kagetnya ia ketika melihat mayat dari Scarlett ditambah Lucy Steele yang berada di situ. Ketika hendak membunuh Hot Pants dan meniup pakunya ini malah tiba-tiba masuk ke dalam kepala dari Mike O dan membuat wajahnya menjadi seperti balon yang mengembang besar. Ternyata tangan Hot Pants yang terluka itu bisa berpisah dan menyatu dengan wajah Mike O. Itulah kenapa wajahnya sekarang malah jadi balon. Balon itu akhirnya meletus dan Mike O tewas ketika para tentara pun masuk menggerebek tempat itu. Sebelumnya Hot Pants sudah bilang ke Lucy bahwasalnya ia tidak bisa membuat tubuh Lucy menjadi kecil dalam keadaan terluka seperti ini. Nanti bisa-bisa si Lucy ini mati.
Jadi satu-satunya cara adalah membuat Lucy menjadi Scarlet lagi, sedangkan si Hot Pants ini kabur membawa mayat itu. Sesuai rencana Lucy, ia berpura-pura menjadi Scarlet dan mengatakan kepada Vanny Valentine bahwa yang menjadi penyusup itu adalah Hot Pants dan ia berusaha melindungi Vanny Valentine. Presiden kita percaya aja karena ya itu istrinya. Ia membawa sisa mayat yang tergeletak karena Hot Pants ini ketinggalan. Di sisi lain, kita melihat dua orang yang akan memburu Jairo dan Johnny. Ini adalah kisah dari salah satu dari orang tersebut. Nah, ini tuh kisah dari pria yang berbaju kuning yang bernama WK Pipo. Ia adalah penjaga dari kerajaan Naples dan ia berasal dari negara yang sama dengan Jairo. Tapi perbedaannya ia bekerja sebagai penjaga sedangkan Jairo ini sebagai eksekutor juga doktor. Dan ia memiliki satu orang adik perempuan. Adiknya ini ingin sekali melihat lautan. Dia gak pernah keluar, jadi ya cuman bisa dengar dari kisah orang saja. Tapi 17 tahun kemudian adiknya bisa melihat lautan. Ya sayangnya dia melihat lautan itu di saat hari pernikahannya. Kalian menginginkan good ending ya? Jangan berharap. Setelah 6 bulan, si WK Pipo ini akhirnya tahu bahwa pernikahan adiknya ini gak sehat. Dan ternyata terjadi KDRT. WK Pipo kesal dan akhirnya meminta suami dari adiknya ini untuk menceraikan adiknya. Tapi tidak semudah itu. Karena suami adiknya ini adalah petinggi atau bisa dibilang pejabat di kerajaannya lah. Jadi ya ada aturan. Aturannya adalah duel. Dan duelnya ini adalah duel steel ball. Steel ballnya ini berbeda dengan Jairo ya. Namanya adalah breaking ball. Biasanya digunakan oleh kaum selain Zeppeli. Duel ini dimenangkan oleh WK Pipo dan mengakibatkan suami dari adiknya itu meninggal. Ia ditemukan Bapak Jairo bersalah karena ia kira itu adalah pembunuhan. Tidak mendengarkan terlebih dahulu penjelasan dari WK Pipo. Lalu WK Pipo pun dibuang. Singkat cerita, Johnny dan Jairo akhirnya bertemu dengan WK Pipo dan temannya. WK Pipo pun mulai melempar steel ballnya dan adu steel ball pun terjadi. Kedua bola itu berputar. Tapi di satu sisi wrecking ball milik WK Pipo ini melepaskan bola kecil yang bernama Satellite yang berada di steel ballnya dan hampir mengenai Johnny juga Jairo. Awalnya sih selamat mereka. Tapi beberapa menit kemudian tubuh mereka tuh mulai memisah dari tempatnya. Jairo mengatakan untuk tenang terlebih dahulu kepada Johnny. Jangan panik. Dia menjelaskan bahwa ini adalah kemampuan dari wrecking ball. Satelit yang tadi melewati mereka menyebabkan gelombang di mana otak mereka ini berpikir bahwa bagian tubuh atau sisi kiri dari mereka itu hilang. Padahal masih ada dan tidak kemana-mana. Seperti halu lah. Di sisi lain, teman WK Pipo ini segera menyerang mereka dengan tembakannya. Tapi dengan sigap, Johnny dan Jairo menggunakan kekuatan mereka untuk menangkis lalu menyerang balik. Melihat itu, teman WK Pipo ini menggunakan kekuatan stand-nya untuk melindungi dirinya sendiri dari serangan itu. Temannya ini bernama Magenta. Ia adalah utusan oleh Vanny Valentine juga dan partner dari WK Pipo. Stand-nya bernama 20th Century Boy. Kekuatannya adalah melindungi Magenta dari serangan apapun. Kulitnya keras bagaikan baja, jadi nggak bisa ditembus. Stand ini tidak bisa menyerang, hanya bisa bertahan. Dan selama bertahan, Magenta ini tidak boleh bergerak sama sekali. Karena kalau bergerak, stand-nya ini tidak bisa dipakai lagi. Melihat itu, WK Pipo melancarkan serangan keduanya. Kini ia memakai 2 wrecking ball. Ia berkata, "Aku sangat menghormati steel ball milik keluarga Zeppeli dengan kekuatan golden rectangle atau infinity rotation ya. Tapi keadaan salju seperti ini, mereka akan mencari golden rectangle kemana dan di mana tidak ada sisi dari segi 4 atau persegi panjang di daerah ini." Setelah itu, makin banyak wrecking ball berdatangan. Johnny menggunakan semua kukunya untuk menghadang satelit, tapi tak semuanya bisa ia tangkis. Alhasil, tangan Jairo pun terkena satelit itu.
membuat ia semakin susah untuk membuat Golden Rectangle. Efek samping dari Wrecking Ball akhirnya muncul lagi. Kini sisi kiri dari Johnny dan Jairo mulai menghilang. Kemudian si Magenta udah mulai bergerak dan melepaskan stand-nya. Ia berniat menembak dari sisi buta mereka. Tapi Jairo sedikit demi sedikit bisa melihat jejak salju yang mendekat, di mana itu menandakan posisi dari si Magenta. Ia lemparkan steel ball itu sekuat tenaga ke arah Magenta, menyebabkan lengan dari Magenta itu terluka. Melihat itu, Magenta segera menembak kembali dan sukses mengenai Jairo. Jairo yang terluka pun berusaha menyusun strategi. Dia ajak Magenta mengobrol dan memprovokasinya, sedangkan steel ball-nya itu sedang mendekat ke arah Magenta. Ketika Magenta lengah, disitulah Jairo menang. Dan itu berhasil. Magenta terkena langsung tembakan dari steel ball Jairo, mengakibatkan ia tepar. Satu tumbang, tinggal satu lagi. WK Pipo segera maju menuju Jairo dan melakukan serangan. Serangan itu berhasil mengenai Jairo dan Johnny. Tapi WK Pipo juga terkena dampaknya karena Jairo melemparkan steel ball-nya sesaat setelah Wrecking Ball ini meluncur. Jairo teringat ketika dulu ia hendak menyelamatkan seseorang wanita. Ia tidak bisa membuatnya benar-benar sembuh dan bapaknya bilang, "Kita ini adalah bola yang dilemparkan ke sebuah net. Mau kita jatuh kemana kita tidak akan tahu. Dan keluarga kita percaya akan adanya keajaiban. Jadi jangan kita pilih keduanya. Pilihlah salah satu sisi dan nanti keajaiban itu akan muncul untuk membantu kita." Benar saja, gara-gara WK Pipo melemparkan steel ball-nya ke arah bongkahan es itu mengkristalisasi dan berubah menjadi salju. Salju memiliki bentuk yang pas untuk dijadikan media Golden Rectangle. Setelah itu, soal mengalahkan WK Pipo ini menjadi sangat mudah. Jairo berhasil menghancurkan Wrecking Ball dan menembus perut dari WK Pipo. Ternyata wanita yang hendak disembuhkan matanya oleh Jairo ini adalah adik dari WK Pipo yang mengalami KDRT. WK Pipo menyangka adiknya ini sudah dibunuh karena ia membunuh suaminya. Tapi ternyata keajaiban itu pun muncul. Adiknya selamat dan WK Pipo ini menangis. Kini ia sadar akan keajaiban dan mengambil tugas yang diberikan Jairo untuk menjaga Lucy Steele yang sedang menjadi Scarlet.